Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wahai para kekasih Rasul yang dirahmati Allah, tiada kata yang paling indah, juga tiada kalimat yang paling sempurna untuk kita rangkaikan mengawali pertemuan kita di pagi nan bahagia ini, kecuali mari sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang selalu menuntun kita untuk menjadi pengamal-pengamal syukur yang tekun. Allah perintah yang demikian itu agar hidup kita menjadi sentosa di dunia, lalu di akhirat nanti menjadi bahagia. Salam dan salawat abadi kita sajikan buat seorang manusia yang namanya selalu diucapkan oleh miliaran manusia di muka bumi ini. Itulah manusia agung penghulu alam, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, pagi ini mohon izin, mestinya yang kita bahas sebagai lanjutan materi dari bulan yang lalu, yaitu tujuan hidup. Tadi bertafakur juga. Kita hari ini sudah berada dalam bulan Rajab. Maka mempertimbangkan supaya kita tidak kehilangan momentum, pagi ini kita membahas tentang peristiwa besar, yaitu Isra dan Mi'raj. Karena ketika kita sudah masuk dalam bulan Rajab, maka yang terlintas dalam benak kita adalah satu peristiwa spektakuler. Peristiwa yang sampai dengan detik ini menjadi tantangan tersendiri dalam dunia keilmuan. Filsafat pun buntu untuk menuntaskan. Dia hanya bisa dicerna melalui kekuatan iman yang hari ini bertahta di balik dada kita. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, peristiwa akbar itu diungkap oleh Allah di dalam surah Al-Isra, surah Bani Israel, atau juga disebut surah Al-Isra, surat nomor 17 ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Menarik dari ayat ini adalah pada saat ketika Allah mengungkap peristiwa besar ini, Allah mempertaruhkan kesuciannya. Dibukanya kalimat itu dengan kalimat tasbih, Maha Suci Allah. Dalam ini kamus, subhana itu berasal dari kata sabaha, yang artinya berenang. Orang berenang melakukan gerak dalam fisika, pindah dari satu titik ke titik yang lain. Semakin jauh, maka semakin banyak titik-titik yang berhimpitan. Orang berenang melakukan gerak, dia akan pindah dari titik awal menuju titik yang dia tuju. Karena bukan namanya berenang kalau di situ aja. Dari sini kata sabahah yang bermula bermakna berenang
berkembang maknanya menjadi menjauh. Karena orang berenang itu menjauh dari posisi asal. Menjauhkan Allah dari kekurangan, kelemahan, keterbatasan yang tidak layak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat subhanallah, maha suci Allah, kita sucikan Allah dari kekurangan, kelemahan, keterbatasan, cacat celah dan lain sebagainya, yang itu semua tidak wajar disematkan kepada Allah. Demi untuk itu Allah mengungkap peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah pertaruhkan kehormatannya, Allah pertaruhkan kesuciannya dari seluruh unsur-unsur yang menjadi titik lemah. Maha suci Allah. Jadi kalau kalimatnya subhanalladzi asra, ay subhanallahilladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Padahal masih banyak peristiwa-peristiwa besar yang Allah anugerahkan kepada para senior Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi cara Allah mengungkap peristiwa ini beda dengan saat mengungkap Isra dan Mi'raj. Kita ambil contoh. Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu lahir tanpa ada ayah, tanpa ibu. Langsung dicipta oleh Allah. Bagaimana Allah mencipta Adam? Apakah mencipta pakai tangan? Apakah mencipta pakai A dan B? Allahu a'lam. Tapi Adam ada. Fakta bahwa Adam itu ada. Lalu kemudian Allah mencipta ibunda Hawa. Dari situlah kemudian berasal seluruh umat manusia yang hari ini punya agama, budaya, semuanya macam-macam. Itu bersumber dari dua orang ini. Kakek kita Adam dan nenek kita Hawa. Itu peristiwa besar. Tapi pengungkapan penciptaannya itu biasa aja tuh, nggak pakai tasbih. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tidak diawali dengan kata tasbih, kalimat tasbih. Padahal itu peristiwa besar. Ada lagi Nabiullah Isa alaihi wassalatu wassalam. Nabi Isa lahir ada ibu tanpa bapak. Ada ibu tanpa bapak. Yang menurut para pakar embriologi, mestinya yang lahir itu perempuan, bukan laki-laki. Karena dalam kromosom isinya dua, yang disimbolkan dalam X dan Y pada suami, dan X dan X pada istri. Kalau pada saat proses fertilisasi, jika X ketemu Y, X pada suami, ketemu Y pada X pada istri, ketemu Y pada suami, maka pada saat itu yang lahir laki-laki. Tapi kalau X pada suami, ketemu X pada istri, maka yang muncul adalah perempuan. Nabiullah Isa yang ada hanya ibu. Kromosomnya X dan X. Tidak ada pasangan Y-nya. Artinya apa? Para pakar embriologi mengatakan mestinya yang lahir itu berjenis kelamin perempuan, bukan laki-laki. Tapi ternyata apa yang terjadi? Yang lahir laki-laki. Yang lahir itu laki-laki. Ini peristiwa besar dan itu menggambarkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pengungkapannya dalam Al-Qur'an Ali Imran surah ketiga ayat 59.
Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Allah mencipta Isa itu sama dengan Allah mencipta Adam. Titik samanya apa? Khalaqahu min turab. Dua-duanya dicipta dari tanah. Adam bahan bakunya dari tanah, Isa pun bahan bakunya dari tanah. Bagaimana dari tanah menjadi Adam? Bagaimana proses dari tanah menjadi Isa? Masuk dalam kaidah kun fayakun. Tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah Isa. Ayatnya nggak pakai kalimat tasbih itu. Ada peristiwa lain. Nabi Ibrahim dapat mahkamah Namrus, dia harus dihukum dan dibakar. Dihukum bakar. Ketika api sudah, ini tumpukan kayu sudah menggunung, dinyalakan itu api, ini luar biasa bergolaknya. Ibrahim dimasukkan ke dalam logika manusia. Ibrahim pasti mati. Ternyata tidak. Allah instruksikan kepada api. Qulna, kami berfirman, ya nar, wahai api, kuni bardan, dingin kamu. Wassalaman ala Ibrahim, selamatkan tubuh Ibrahim. Nabi Ibrahim keluar dari bara api dengan senyum yang tersungging manis di bibir. Kalau Allah menyuruh api supaya dingin saja, boleh jadi Nabi Ibrahim mati kedinginan di dalam api. Tapi hebatnya ayat Allah Subhanahu wa taala, kuni bardan, ciptakan temperatur dinginmu, yang temperatur dinginmu itu wassalaman ala Ibrahim, yang bisa menyelamatkan tubuh Ibrahim. Nabi Ibrahim pun selamat. Tapi orang kafir yang pada saat itu menjadi saksi mata langsung, sihir Ibrahim hebat. Gitu deh. Karena dangkalnya nalar, keringnya keimanan. Tidak ada ruang buat memahami ini hebatnya Allah. Nggak ada ruang. Jadi kalau hari ini misalnya kalau kok ada aturan, kok begini. Nggak ada ruang. Nggak ada ruang. Artinya kasihan. Tapi kita harus serukan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Berbeda pada saat ketika Allah mengungkap Isra dan Mi'raj. Dimulai dengan kalimat tasbih, subhanalladzi asra, ay subhanallahilladzi asra. Maha suci Allah dari kekurangan, keterbatasan, kelemahan, yang dengan itu kepertimbangkan buat mengungkap peristiwa ini bahwa Isra dan Mi'raj benar-benar terjadi dan bukan dalam mimpi malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam fisika, kalau sebuah kecepatan melebihi, jangan melebihi, sama dengan kecepatan cahaya, dia akan berubah menjadi energi. Akan berubah menjadi energi. Hilang. Angus. Konon, buruk itu 4 kali melebihi kecepatan cahaya. Luar biasa. Tapi Nabi pulang kembali ke Mekah, nggak ada cedera sedikit, nggak ada gesekan-gesekan yang kemudian membuat Nabi menjadi cacat. Dan ini kebesaran Allah. Alladzi asra, yang memperjalankan. Allah yang maha suci itu yang memperjalankan. Artinya Nabi diperjalankan. Allah yang menggerakkan, Nabi digerakkan. Allah yang menerbangkan, Nabi diterbangkan. Kalau Allah yang mau, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun.
Dan tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghadang maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita terbiasa untuk berpikir karena logika kita sampai di sini lalu kemudian Allah pun begitu. Karena kemampuan kita sampai di sini maka Allah pun begitu. Jangan pernah seperti itu. Jangan pernah seperti itu. Apalagi kemudian sok ngatur-ngatur Allah, sok ngeritik konsep-konsep Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Bi'abdihi, hambanya. Kenapa enggak kalimat Subhanalladzi asra bi Muhammadin? Bukankah yang nyata-nyata Isra dan Mi'raj adalah Nabi Muhammad? Kenapa enggak langsung aja nyebutin bi Muhammadin, tapi kalimatnya bi abdihi, hambanya. Ada hikmah yang kita bisa ambil. Pertama, Nabi Muhammad sudah menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai-nilai kehambaannya, ketundukannya, kepatuhannya, siang dan malamnya seperti apa, itu diisi dengan nilai-nilai kehambaannya di hadapan Allah, maka kemudian diakui kehambaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini Taum Puli mengatakan kita sebagai hamba Allah, itu ngaku aja, tapi diakui atau tidak? Belum tentu. Artinya apa? Siang malamnya Rasul, peluh keringatnya Rasul, etos dakwahnya, bagaimana dalam rumah tangganya, keseluruhan kepribadiannya, semuanya mendapat pengakuan dari Allah sehingga menjadi hamba Allah Subhanahu. Kalau andai kata tidak menjadi hamba Allah, tidak akan mungkin meluncur sampai kepada tingkat yang paling tinggi lalu berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, kapan seseorang menjadi hamba Allah? Kita kepengen menjadi hamba Allah? Masya Allah. Ada 3. Pertama, seorang hamba tidak memiliki sesuatu pun. Karena apa yang dia miliki adalah milik kepada siapa dia menghamba, dia mengabdi, dia tunduk dan patuh. Maka yang namanya hamba nggak punya aset apa-apa. Apa yang dia miliki itu pinjaman, titipan dari kepada siapa dia menghamba, dia mengabdi. Ini tantangannya berat. Karena seringkali kadang-kadang kita nggak bisa tidur karena mikirin aset-aset kita. Menunjukkan bahwa kita belum menjadi hamba beneran di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam sholat, bener nggak itu pembuktian kita sebagai hamba Allah? Dalam puasa, bener nggak puasa kita menjadi pembuktian diri kita sebagai hamba Allah? Ketika berhaji, benar nggak selama 40 hari itu menjadi ajang pembuktian diri kita sebagai hamba Allah. Seluruh ibadah kita, sikap dan tingkah laku kita sebagai bagian dari kita menjadi hamba Allah apa tidak? Karena yang namanya hamba itu tidak memiliki sesuatu. Karena apa yang dia miliki adalah milik kepada siapa dia mengabdi. Jangankan semua aset, dirinya pun bukan milik dirinya, tapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau milik diri kita, kita yang menjadi pengontrol jantung kita, Pak. Maka jantung gak sakit-sakit, karena kita maunya sehat terus. Paru-paru, ginjal menjadi pengendali kita, bukan Allah, bukan Allah. Ternyata enggak. Pada saat kita tidur, saat dimana kita menunjukkan ketidakberdayaan kita,
batas kemampuan minimal kita tunjukkan di hadapan Allah, tapi Allah menunjukkan Rahman dan Rahimnya, tetap menunjukkan jantung kita berdetak, paru-paru masih bekerja, ginjal masih memfilter darah, semuanya bekerja untuk kita, karena Allah yang menjadi pengendali, bahkan pemilik diri kita. Yang namanya hamba tidak memiliki sesuatu. Makanya takbir pertama dalam sholat, takbiratul ihram, itu sangat strategis sebagai pembuktian apakah sholat kita menjadi pembuktian diri kita sebagai hamba atau tidak. Allahu Akbar. Benarkah di dalam sholat itu yang besar hanya Allah, sedangkan semua yang lain kecil, sehingga nggak hadir lagi dalam sholat? Semua yang lain gak penting, sehingga tidak muncul dalam sholat. Benar-benar itu sebagai pembuktian diri kita, apakah sebagai hamba Allah atau hamba dunia. Nabi kita sudah menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau kita ingin menjadi hamba Allah, seorang hamba tidak petantang-petenteng lalu kemudian merasa bebas. Benar kata dirinya adalah benar kata hawa nafsunya. Kalau hawa nafsunya begini, udah nurut. Hawa nafsunya begitu, udah ngikut. Karena seorang hamba itu tidak akan pernah melakukan sesuatu kecuali berkisar kepada apa yang diperintah dan apa yang dilarang, sesuai dengan format dari kepada siapa dia mengabdi. Dia diremotin sama Allah. Masya Allah. Allah nyuruh salat-salat, Allah nyuruh puasa-puasa, Allah nyuruh zakat-zakat. Nggak pakai kalkul, aduh gimana nih, kalau ini nanti, ini nggak kebeli deh, ini nggak. Begitu dapat gaji, yang dipingkirin adalah hak Allah dulu. Kewajiban dirinya yang menjadi hak Allah dulu. Apa hak Allah? Ayo keluarkan 2,5% kepada yang lain. Yang dia dahulukan adalah hak Allah. Itu kriteria sebagai hamba. Sebab kalau tidak, dalam proses hari, 15 hari setelah terima gaji, sampai 1 bulan setelah terima gaji, tahu-tahu nggak keluarin yang 2,5%. Maaf, itu hukumnya sama dengan mencuri. Karena ada hak Allah yang mestinya kita harus keluarkan, dan itu menjadi racun dalam diri kita. Tiba-tiba kita kena jantung, tiba-tiba kita kena liver, tiba-tiba kita, sakit perut kok, sakit perut. Aduh, ada yang nggak beres. Dari yang selama ini dikonsumsi oleh tubuh, tetapi kemudian kita konsumsi. Padahal itu dilarang. Kaum materialistis, mereka nggak mungkin mengatakan ini ada hak Allah, semuanya adalah milikku. Karena yang namanya milikku adalah semua yang kelihatan. Apa yang tidak kelihatan nggak ada urusan. Semuanya itu milikku. Agama tidak mengatakan itu ada hak Allah. Manut. Makanya kita sedih. Hari ini orang main-main dengan perintah Allah, orang main-main dengan larangan Allah. Sedih banget. Sedih. Yang ketiga, kalau kepengen menjadi hamba Allah, seorang hamba tidak berani memastikan sesuatu yang akan terjadi kecuali dia sandarkan sepenuhnya kepada Allah. Itu namanya etika hamba. Walaupun otaknya penuh berisi ilmu pengetahuan, walaupun punya skill, walaupun punya pengalaman, walaupun punya kemampuan yang luar biasa, bahkan diakui, dia tetap mengandalkan, dia sandarkan kepada siapa dia mengabdi. Waktu dalam Islam itu dibagi 3. Masa lalu, sekarang, dan akan datang. Masa lalu, dia udah lewat. Dia berisi kenangan, jadikan sebagai pengalaman. Tapi jangan sampai kenangan-kenangan itu menjadi penjara untuk harimu hari ini.
Jangan. Waktu sekarang, masa sekarang, dia berisi peluang, dia kenyataan, jadikan sebagai peluang. Peluang untuk sholat, peluang untuk puasa. Aduh, Ramadan masih jauh. Oh, ada peluang kok. Peluang terdekat apa? Kalau Ramadan itu peluang strategis. Kalau som-som sunnah itu peluang taktis, jangka pendek. Ada Senin Kamis, ada Ayyamul Bid, dan lain sebagainya. 11 hari dalam 1 bulan. Ayo, datangi Allah. Datangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciptakan peluang. Harus kreatif, ciptakan peluang. Gitu. Mau kemana? Mau ke masjid. Mau apa? Mau zuhur. Tapi begitu masuk, ada peluang. Masih bisa qobliyah nih. Ayo, itu peluang. Apalagi subuh. Ada sholat sunnah fajar. Aduh, luar biasa. Belum lagi jalan dari rumah menuju ke masjid. Itu banyak peluang-peluang yang insya Allah bisa menjadi bahagian dari kebahagiaan yang luar biasa. Karena Allah akan berikan sesuai dengan janji Allah dan Rasulnya untuk kita. Sedangkan waktu yang akan datang, dia masih gaib. Nggak usah 1 jam ke depan, 1 detik ke depan, apa yang terjadi buat diri kita nggak tahu. Saya nanti setelah ini akan pulang ke Pondok Kopi. Berseberangan, dekat banget sama Pondok Kelapa. Nyampe apa enggak, Anda nggak bisa pastikan. Nggak bisa pastikan. Nyampe rumah apa enggak. Hanya Allah yang tahu. Kita hanya ikhtiar. Makanya kita nggak boleh petantang-petenteng. Aku kan dari ITB, aku kan dari UGM. Jangan petantang-petenteng. Sandarkan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu saat ketika ada yang bertanya, fenomena Ashabul Kahfi itu bagaimana? 3 orangkah 4 dengan anjing? 5 orangkah 6 dengan anjingnya? Atau 7 orang? Lalu kemudian tambah anjing. Biasanya begitu dapat pertanyaan, langit langsung merespon. Ternyata enggak. Seharian enggak. Padahal Rasul sudah janjikan, besok ada. Ente kesini. Ternyata besok enggak. Lusanya juga enggak. 2 bulan. Langit sepi dari wahyu. Ini tantangan. Turun ngasih tahu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan engkau mengatakan kepada mereka, inni fa'ilun dzalika ghadan, aku akan menjawab pertanyaanmu besok. Illa ayyasha Allah, kecuali engkau sandarkan kepada Allah Subhanahu, karena dia sesuatu yang akan terjadi dan kita nggak tahu. Sepenuhnya menjadi domain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi saja dikasih gambaran seperti itu. Artinya apalagi kita. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ketika ayat mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi, pertama Nabi Muhammad sudah menjadi hamba Allah. Kehambaannya sudah diakui oleh Allah. Artinya apa? Akumulasi ibadahnya sudah diterima sama Allah. Diterima sama Allah. Yang kedua, digunakan kata bi'abdihi, bukan bi Muhammadin, menunjukkan bahwa selain Nabi Muhammad bisa berpotensi untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita berpotensi menjadi hamba Allah? Kalau yang 3 tadi kita jalani. Kita tidak merasa memiliki sesuatu. Apa yang kita miliki, milik kepada siapa kita mengabdi. Yang kedua, hidup kita hanya berkisar kepada menjalankan maunya kepada siapa kita mengabdi. Yang ketiga, kita nggak berani memastikan untuk bagaimana kehidupan kita di masa mendatang. Apa yang terjadi dengan diri kita nggak tahu.
Yang kita lakukan adalah ciptakan peluang, raih peluang itu dengan maksimal, maka insya Allah Allah akan berikan yang terbaik, bahkan insya Allah menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, itu sebabnya saya kadang-kadang berpikir, kalau Isra dan Mi'raj ini terjadi di zaman modern sekarang ini, bahkan super modern ke depan, lalu kemudian ditanyakan kepada kita, ente percaya enggak? Belum tentu semuanya percaya. Belum tentu. Karena enggak semuanya ke masjid kan? Karena biasanya, karena kaki kita melangkah, karena ada iman. Ada iman. Ada getar-getar iman dalam kalbu, maka kemudian kita melangkah menuju ke masjid. Maka ketika ditanyakan apakah Isra dan Mi'raj ente percaya dilakukan oleh Nabi semalam sebelum subuh dia udah ada di Mekah. Ente percaya enggak? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Belum tentu. Karena jawaban sesuai dengan kadar keimanan di balik dada. Itu yang ditempuh oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Karena begitu paginya Rasul langsung kumpulkan publik, lalu dia umumkan pengalaman perjalanannya. Pulang, Abu Jahal pulang duluan. Ya biasa kan, kafir, kufur, hatinya ingkar. Maka ketika dengar, hei Muhammad, tabban laka, gila ente, terkutuk ente. Masya Allah. Nabi dibilang gila. Alihada jabatana, hanya untuk ini kami dihadirkan di tempat ini, di majelis ini. Ocehan ente itu mengada-ada. Begitu pulang ketemu Abu Bakar. Dari mana? Itu dari majelis itu. Apa di sana? Nabi katanya, Muhammad katanya menceritakan pengalaman perjalanannya tadi malam melakukan Isra dan Mi'raj. Apa jawab Abu Bakar? Lebih jauh lagi yang diceritakan oleh Muhammad, aku percaya. Maka beliau segera bikin press conference. Dia umumkan kepada ruang publik secara terbuka tentang percaya beliau kepada eksistensi Isra dan Mi'raj. Rasul di saat itu langsung menyebut beliau dengan Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq. Seorang yang benar. Bukan sekedar benar. Benar. Ketika kebanyakan publik tidak percaya, kemudian kita buktikan keimanan, lalu mempercayainya, itu luar biasa. Itu luar biasa. Ya Allah, saudara-saudaraku sekalian, perjalanan penting itu dalam rangka apa? Dalam rangka menerima perintah sholat. Sholat 5 waktu. Kalau sholat saja, sholat itu sudah dikenal para nabi dan rasul sebelum nabi kita. Sholat 5 waktu. Yang teknisnya, perintahnya itu jauh lebih sempurna jika sholat yang diberikan kepada para nabi dan rasul sebelum nabi kita. Konon katanya misalnya Nabi Sulaiman itu sholatnya teknisnya itu berdiri aja. Makanya Nabi Sulaiman itu meninggalnya dalam keadaan berdiri. Maksudnya lagi sholat. Gitu. Perintah sholat kepada kita ada berdirinya, ada rukunya, ada sujudnya. Ya Allah, luar biasa. Sempurna. Makanya syariat Islam ini syariat yang sangat luar biasa. Luar biasa sempurnanya. Itu pun sebetulnya secara implisit diungkap oleh Allah dalam ayat tadi. Alladzi barakna haula, ya, linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul. Alladzi barakna haula. Isra Mi'raj itu kan dari Mekah ke Palestina. Isra itu Mekah ke Palestina. Maknanya apa? Ini sebetulnya Allah ingin ngasih tahu para nabi dan rasul itu semuanya berasal dari kisaran antara Mekah dan Palestina. Mekah dan Palestina.
Kan nggak ada kan kita dengar dalam sejarah, Nabi ini lahir di Eropa, Nabi ini lahir di Asia Timur, Nabi ini lahir di Amrik, nggak ada. Semuanya berada di kawasan Timur Tengah. Yang paling penting itu tengah. Kalau kita kepengen suara kita didengar oleh kanan, kiri, depan, belakang kita, strategisnya kita berdiri dapat di posisi mana? Tengah. Maka secara geografis, demografis, itu sangat penting. Allah mengutus berdasarkan perencanaan yang sangat matang betul, cerdas betul. Di tengah. Dan semuanya itu alladzi barakna haula, diberkahi oleh Allah. Kawasan antara Mekah dan Palestina diberkahi oleh Allah. Apa itu barokah? Tuzidukum fi ta'ah, semakin menambah ketaatan. Loh, kok hari ini negara-negara di Timur Tengah pada hancur? Gimana itu? Di mana berkahnya? Keberkahan akan segera dicabut oleh Allah kalau andai kata di situ sudah tidak ada agama Allah yang dibuktikan oleh hamba-hamba Allah. Negara ini juga sama. Tercabut keberkahannya oleh Allah kalau andai kata kita gagal membuktikan kehambaan kita di hadapan Allah. Keberkahannya dicabut. Ayatnya kan jelas. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andaikan penduduk sebuah negeri, sebuah bangsa beriman dan komitmen keimanannya itu diartikulasikan keluar dalam bentuk ketakwaan, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ardh. Benar, ada lam taukid di situ. La fatahna, benar-benar kami buka. Buka apa? Keberkahan. Dari mana keberkahan itu? Minas sama'i wal ardh, dari langit maupun dari bumi. Kalau hari ini kayak begini, menunjukkan bahwa keberkahan sudah mulai dicicil deh, dicabut dikit-dikit. Kan masih ada harapan, mereka yang datang ke masjid, mereka yang rajin tahajud, mereka yang mereka sedang menunjukkan, membuktikan. Tapi kalau semuanya sudah enggak, rame-rame menjadi koalisi yang sangat loyal, maka pada saat itu, ayo, keberkahan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan logika ayat ini enggak kena kalau hati lagi kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kan undang-undang jadi kitab suci. Saudara-saudaraku sekalian, alladzi barakna haula, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita enggak boleh kehilangan semangat untuk membuktikan diri kita di hadapan Allah supaya keberkahan yang ada, yang tersisa ini enggak dicabut sama Allah. Entah berapa sisanya kita enggak tahu. Sehingga pada akhirnya kita kehilangan harapan. Karena tinggal menunggu pergantian generasi selanjutnya, saudara-saudaraku sekalian. Kan sekarang nggak ada yang demo. Anak-anak muda yang penuh energi, intelektualnya tajam, loh kok nggak ada yang demo? Jangan-jangan kita generasi sekarang ketika wafat, nggak ada yang bisa membuktikan nilai-nilai kehambaan di hadapan Allah. Itu yang kita khawatirkan hari ini, saudara-saudara. Kita khawatirkan hari ini. Sementara ayat-ayat Allah, bahkan sebuah peristiwa ini luar biasa. Isra itu kan perjalanan malam, di waktu malam. Mi'raj itu artinya anak tangga buat naik. Isra perjalanan. Umat Islam harus menjadi umat yang maju. Maju dengan ilmu pengetahuan dan keimanan. Sehingga yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah akan buktikan itu kepada kita sebagai bangsa, sebagai umat. Ayo bikin pembuktian dengan iman, dengan iman dan ilmu pengetahuan.
sekaligus. Jangan dengan ilmu aja, imannya enggak. Atau jangan dengan iman aja, ilmunya enggak. Itu. Rajin ke masjid tapi sekolahin anak enggak pernah. Akhirnya anak 5 enggak sekolah sama sekali. Itu juga enggak. Harus dua-duanya. Lalu turun supremasi keunggulan langsung dari langit itu. Karena darajat, ditinggikan derajat kita langsung oleh Allah. Karena kita punya modal dasar yang namanya iman dan ilmu. Iman dan ilmu. Tapi sebagai penutup saya ingin sampaikan, kita jangan pernah pesimis, tetap saja optimis di sisa hidup kita, lalu turunkan kepada anak. Energi kita harus turunkan kepada anak. Saya melihat perkembangan sejarah peradaban itu usianya rata-rata 500 tahun, 5 abad. Yunani memimpin dunia itu berangkat dari 500 tahun sebelum Masehi sampai tahun 1 Masehi. 500 tahun. Yunani melahirkan anak Simandes, Thales dan lain sebagainya. Sampai abad ketiga Masehi ada Plato, Aristo, Socrates dan lain sebagainya. Abad 3 Masehi. Sampai kemudian meluncur turun pada 1 Masehi. Yunani udah jadi legenda saja, jadi sebutan orang saja. Tapi sedihnya justru 1 Masehi menjadi awal lahirnya Nabi Isa. Awal lahirnya Nabi Isa. Mestinya harus menjadi tonggak muncul peradaban baru. Bukan dari Eropa, tapi dari Timur Tengah, dari Asia Timur Tengah. Tapi ternyata enggak. Tidur panjang 500 tahun, Pak. Sampai 571 Masehi terjadi peristiwa spiritual, fenomena spiritual Gua Hira. Nabi SAW menerima titipan langsung dari Allah melalui surah Al-Alaq ayat pertama sampai ayat ke-5. Ayatnya bukan nyuruh sholat, puasa, zakat, tidak, nyuruh ikra, bangun peradaban dengan menggunakan ikra, menggunakan penalaran, baik akal maupun qalbi. Umat Islam memimpin dunia 500 tahun. 1111 Masehi. Masya Allah. Habis itu merangkak sampai muncul zaman Renaissance abad 16 Masehi. Abad 10 Masehi transisi, terjadi pergolakan yang sangat kuat. 200 tahun Barat gak mau terima semua aset yang dimiliki oleh umat Islam, ilmu pengetahuan, bahkan mereka gak mau. Terjadi penolakan. Kenapa? Itu kan datang dari timur Islam. Mereka kan kufur. Wah, kita juga kufur. Gak mau terima. 200 tahun. Sampai 1200. Ya begitu sampai 1200 sampai 1400 mereka menerima. Melalui poros Spanyol, Cordova. Masya Allah, bintang-bintang ilmu, para ilmuwan, dosen, semuanya dikerahkan untuk mengajar mereka. Tapi begitu mereka udah pinter, dosennya, ustadznya, ilmuwannya disembelih. Lalu kemudian mereka meninggalkan umat Islam. Lalu hari ini mengaku bahwa ini semua berasal dari mereka. Lalu melupakan sejarah bahwa semuanya berasal dari umat Islam. Memang begitu, tergantung siapa yang memimpin peradaban. Lalu pada abad 18 Masehi muncul zaman modern. Barat ini sudah memimpin dunia 400 tahun. Sekarang sudah mulai oleh. Artinya apa? Nggak nyampe 100 tahun, 50 tahun Barat hancur. Silogismenya, ketika sebuah peradaban hancur,
maka akan hadir peradaban baru untuk menggantikan peradaban yang sudah hancur. Tapi nunggu dulu 500 tahun. Saya optimis Islam yang akan kembali memimpin peradaban. Yang boleh jadi, ini menurut saya, kalau kita umur panjang dan kita bisa menyaksikan, justru lahir dari barat, bukan dari timur. Kalau barat, mereka udah punya ilmu pengetahuan, teknologi. Yang kurang dari mereka apa? Nilai, semangat nilai. Tapi hari ini sedang terjadi konversi agama yang luar biasa. Islamic Center di New York pernah satu hari mengislamkan 1.000 orang lebih. Terjadi konversi agama yang sangat luar biasa. Arnold Toynbee, seorang pakar psikologi, dia mengatakan bahwa psikologi agama, dia mengatakan bahwa di Prancis butuh waktu sekitar 10 tahun lagi Islam menjadi agama nomor 2. Di Belanda, di Jerman juga sama. 2030 Islam menjadi agama nomor 2. Artinya apa? Tinggal naik menjadi nomor 1. Saya berkeyakinan Islam akan kembali memimpin peradaban. Tapi kita siapkan 500 tahun dulu. Kita juga di mana kita tetap. Gitu. Mudah-mudahan dunia belum kiamat. Gitu. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, itu sebabnya Isra Mi'raj itu kan bagian dari perjalanan kita juga, bukan sekedar perjalanan spiritual, tapi juga perjalanan kita. Walaupun kita mentok, tapi kita disuruh untuk melakukan research, melakukan penelaahan lebih jauh. Karena ini memang semata-mata bermain dari nilai-nilai keimanan yang berada di balik diri kita. Saudara-saudara sekalian, semoga dengan pembahasan ini keimanan kita menjadi bertambah. Sebab ketika sebuah kebenaran, kalau kemudian kita kalkulasi itu sebagai kebenaran spiritual, lalu kemudian masuk ke dalam kalbu, dia dalam bentuk keyakinan itu menjadi partikel-partikel iman. Dan ketika sudah berubah menjadi keyakinan keimanan, maka dia akan membuat kalbu menjadi semakin kuat. Insya Allah dengan itu, sholat kita semakin khusyuk, semakin terbukti pengabdian yang tiap hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan semoga Allah sampaikan hidup kita sampai Ramadan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.